Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Ratna Sari, and welcome to Mad Podcast episode keempat. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Di podcast kali ini, kita bakal ngobrolin tentang melawan rasa malas. Mungkin ada satu waktu ketika kita ditugaskan untuk bisa menyelesaikan tugas, tapi karena kita malas, kita menundanya untuk dilakukan besok. Sehingga besok, pekerjaan kita menjadi berlipat. Dan bisa jadi, kita udah janji sama diri sendiri untuk mulai hari ini. Tapi setelah kita pikir-pikir, kok malas ya? Mending dilakuin besok aja. Dan sayangnya, pas besoknya kita bilang, udahlah, mending lusa aja. Dan pas lusa, kita bilang lagi, kayaknya bulan depan deh. Sampai pada akhirnya, gak dikerjain sama sekali. Nah, pastinya banyak banget yang punya masalah kayak gini. Termasuk aku sendiri juga ngerasain ini kok. Gak jarang dari kita semua selalu menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting banget buat hidup kita. Atau biasanya kita semua suka mengerjakan sesuatu pekerjaan di akhir tenggang waktu yang udah dikasih. Mungkin entah itu nunda-nunda olahraga, kerja, nugas, baca buku, dan lain sebagainya. Padahal, sebenarnya jika keterusan, kemungkinan hasil dari pekerjaan kita tidak maksimal. Terus apa nih penyebab dari hal ini semua? Pastinya penyebabnya itu beragam ya. Tapi yang paling aku sering dengar itu penyebabnya adalah rasa malas. Terus gimana dong caranya agar kita bisa mengatasi rasa malas dan melawan kebiasaan untuk menunda-nunda? Di podcast keempat ini, aku bakal ngebahas salah satu prinsip yang bisa kamu pakai untuk mengatasi dan melawan rasa malas. Tapi, sebelum aku lanjut, kamu bisa subscribe dulu dan nyalain notifikasi belnya biar gak ketinggalan video-video baru, oke? Ngomong-ngomong rasa malas, mungkin kita perlu belajar dari negara yang kita tahu negara ini tuh anti banget sama yang namanya rasa malas. Pasti kamu udah tahu deh namanya. Yap, betul sekali. Nama negaranya itu adalah Jepang. Seperti yang kamu tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan orangnya yang disiplin. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara punya budaya kayak gitu? Dan ternyata di negara Jepang itu, mereka sudah dilatih dari kecil untuk mempunyai prinsip tertentu. Mereka itu dilatih untuk mengulang berbagai macam rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Entah itu baca buku, olahraga, beres-beres rumah, dan masih banyak lagi. Dan rutinitas ini akhirnya jadi membudaya dan mereka pakai terus sampai mereka dewasa. Orang Jepang ini menjadi pribadi yang disiplin dan gak malas-malasan. Nah, dari konsep rutinitas ini, akhirnya diberi sebuah nama tertentu, yaitu teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua suku kata, yaitu Kai yang artinya berubah, dan Zen artinya adalah kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan satu makna yang artinya
perubahan dalam hidup yang bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa? Karena prinsip Kaizen ini intinya ngelatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya dan di waktu yang sama. Misalnya, kalau kamu mau olahraga, ya kamu bisa coba dulu dengan waktu 1 menit dalam setiap hari. Dan kamu lakuin itu tiap hari di waktu yang sama. Let's say kalau kamu gak mau olahraga, misalnya kamu pilih main musik seperti gitar. Nah, dengan prinsip ini, kamu coba dengan belajar gitar selama 1 menit setiap hari. Prinsip ini sesuai dengan definisinya, yaitu perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi, mendingan sedikit-sedikit tapi dilakukan secara rutin, daripada kita ngerjain banyak tapi nggak konsisten. Dan menariknya juga, dengan kita menguasai prinsip Kaizen ini, kita jadi lebih menguasai apa yang kita pelajari, dan kita nggak bakal mudah lupa terhadap apa yang kita pelajari juga. Dan prinsip Kaizen ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dalam bidang kehidupan apapun. Kita tinggal ngeluangin waktu hanya 1 menit setiap harinya. Karena prinsip ini sederhana, kamu juga bisa melakukan prinsip ini ke berbagai macam hal lainnya. Misalnya, kamu mau nugas, baca buku, atau apapun yang kamu lakukan. Tapi, dengan catatan, kamu melakukannya harus fokus. Karena di prinsip Kaizen ini, kamu bakal dilatih bertanggung jawab. Karena ketika kamu berhasil menjalankan tugas itu, ini akan ngebuat perasaan kamu jadi lebih baik. Karena kamu merasa berhasil sudah melakukan dengan tuntas, dan perasaan ini atau sense of progress ini bakal bikin kamu ketagihan. Karena kamu udah bertanggung jawab dengan tugas yang kamu punya, dan kamu udah bisa menyelesaikan tugas itu. Jadinya kayak tadi ya, kamu ada sense of progress, dan ini bakal bikin ketagihan. Karena bikin ketagihan, 1 menit ini bakal kamu rutinin di setiap harinya, dan bakal nambah-nambah terus. Jadi kamu bakal ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin di hari pertama kamu cukup dengan 1 menit, tapi di hari selanjutnya jadi nambah-nambah terus, jadi 10 menit, 30 menit, 40 menit, sampai berjam-jam. Tapi ingat ya, kuncinya itu kamu harus konsisten dengan melakukan setiap hari, biar jadi kebiasaan. Sekilas prinsip ini tuh terlihat simpel banget kan ya? Kayaknya meragukan gitu. Masa sih cuma 1 menit gitu kan? Tapi kadang-kadang usaha yang kita lakuin terlalu keras dan mungkin gak rutin, ini bakal ngabisin tenaga kita dan bakal bikin kita jadi lebih capek. Akhirnya kita jadi malas dan lama-kelamaan kita jadi bosan deh. Dan buat aku ini sangat ngebantu banget sih untuk kita bisa mengurangi rasa malas ini. Karena bagaimanapun rasa malas ini harus kita lawan. Musuh terbesar kita yang sebenarnya adalah bukan orang lain. Musuh terbesar kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengalahkan rasa malas kita. Mengatasi rasa malas ini gampang-gampang susah sebenarnya. Tapi kalau kita benar-benar niat untuk berubah, mengatasi rasa malas ini simpel sebenarnya. Mungkin kita tidak sadar berapa banyak waktu, uang, dan kesempatan yang terbuang hanya karena kita malas. Dengan kita malas, dengan kita menunda-nunda, itu sama saja kita menggampangkan sesuatu. Nah, dari menggampangkan inilah, akhirnya pekerjaan besar jadi terbengkalai. Mari yuk kita sama-sama untuk berubah menjadi lebih baik lagi, salah satunya melawan rasa malas. Oke guys, mungkin segitu dulu podcast dari aku. Thank you for listening. Ingat,
jaga diri, jaga hati, stay healthy, and stay happy guys. See you and the podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.